Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang mana kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Pembahasan kita masih sekitar tentang babul mujahadah. Pada pertemuan yang lalu disampaikan hadis yang kedua yang berkenaan dengan seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat kepada hamba tersebut. Dan juga dijelaskan bahwasanya seorang hamba yang berbuat suatu amal yang sederhana, yang mudah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berkali-kali lipat, ya, ganjarannya. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-tsalitsu, yaitu hadis yang ketiga dalam bab al-mujahadah ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, ya, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, misan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering kali, acap kali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Ya. Kesehatan. Yang kadang-kadang seorang melalaikan dari kesehatan ini. Dianggapnya kesehatan ini sesuatu yang lumrah, setiap hari datang kesehatan. Ya. Nah, seorang yang dalam kondisi sehat, hendaknya dia mempergunakan kesehatan tersebut, ya, untuk apa? Untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesehatan ini adalah sebagaikan rosmal, bagaikan modal. Ya, orang yang sakit, ya, tidak bisa bekerja, ibadahnya juga kadang-kadang tidak sesempurna orang yang masih sehat. Ya. Oleh karena itu harus dipergunakan. Ya, iktanam khamsan qabla khamsin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lainnya. Di antaranya adalah wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya, kita dikasih kesehatan sama Allah SWT, nikmat yang luar biasa sekali. Ya. Yang tak terhingga nilainya. Ya. Apa ada di antara kita, ya, dikasih uang sekian M, ya, tapi dia sakit. Kasih uang sekian T triliun, tapi dia sakit, terlentang di atas kasur. Mau? Tidak ada yang mau. Ya. Tiada yang mau. Ya. Seorang yang sehat, maka hendaknya dia harus dia pergunakan baik-baik, ya, sebelum masa sakitnya. Ya. Kalau sudah sakit, Bapak Ibu, ibadah itu tidak sempurna lagi, sudah tidak bisa enak, ya, tidak sesempurna tatkala Anda masih sehat. Ya. Ikhwati azakumullah, ini yang acap kali dilalaikan manusia. Ini yang pertama, kesehatan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal faraghu, yaitu masa luang. Ya, masa luang. Waktunya kadang-kadang dihambur-hamburkan. Termasuk kita ini kadang-kadang tidak memperhatikan masalah waktu, tidak menghormati waktu kadang-kadang. Iya. Tidak menghormati waktu. Berlalu saja, waktu demi waktu, hari demi hari, lewat saja. Ya. Maka hendaknya seorang mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini juga modal juga. Sebagaimana kesehatan modal, waktu juga modal. Al-waktu wal haya. Waktu itu adalah hidup kita. Ya. Kita hidup di dunia sementara, terbatas lagi. Berapa umurnya umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qala man yajuzu zalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melewati dari yang melebihi 70, sedikit. Ya, jarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri manusia terbaik meninggal pada umur 63. Ya, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada umur berapa? 63. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 63. Sedikit sekali yang 70 itu. Ada, cuman jarang. Apalagi sampai 100 lebih. Wah, bisa dihitung dengan hitung jari. Artinya ikhwati azakumullah, maka hendaknya seorang harus memperhatikan waktu luangnya. Ya. Kata Nabi SAW, di antaranya yang 5 tadi itu, ya, perhatikan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Di antaranya wa faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kita harus mempergunakan waktu kita. Ya.
sebaik mungkin. Ya, kita mempergunakan waktu ini, kesehatan ini untuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hakikatnya Bapak Ibu, kita diciptakan ke dunia ini untuk apa sebenarnya? Untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Ya. Ini harus kita tahu, kita tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dikasihkan sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, kesehatan, waktu luang, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ya lewat waktunya, ya. Sebelum sakit, sebelum nanti sibuk, ya. Ikhwati azakumullah. Jadi karena manusia ini hidup tidak selalu sehat terus, ya kita mengharap kepada Allah Taala. Kita berdoa selalu. Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma inna nas'alukal afiyata, afiat. Ya. Kita mohon kepada Allah afiat, kesehatan, keamanan, ya. Tapi tidak selalu manusia itu sehat terus. Kadang-kadang ada serainya, ya, ada errornya, ya. Nah, maka tatkala dia masih dikasih kesempatan sehat, pergunakan untuk beribadah kepada Allah sebelum sakit, ya. Pergunakan waktu luangnya sebelum nanti datang kesibukan, ya. Khususnya para pemuda, ya kan, waktu-waktu yang sangat ya berharga, waktu keemasan, waktu yang menentukan masa muda itu. Oleh karena kata Nabi SAW di antara 5 tadi itu, ya, wasyababaka qabla haramika, waktu mudamu, masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ya. Kalau sudah tua, maaf ya, kita sudah menua semua ini, sudah di atas 40 rata-rata umur kita, ya. Itu kekuatannya sudah mulai menurun. Tapi mas-mas yang masih muda-muda harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Masa-masa keemasan, masa-masa yang menentukan, ya, masa mudamu. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi Islam ini sangat memperhatikan apa? Memperhatikan waktu, karena waktu adalah kehidupan kita. Al-waktu wal hayah. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan apa? Banyak dalam Al-Quran dengan bersumpah dengan waktu. Wal asri, wal laili, wad duha. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya, betapa memperhatikannya Islam terhadap waktu. Ya. Dan waktu tidak bisa dibeli dengan rupiah, ya akhi. Tidak bisa dibeli. Ya, tidak bisa. Kalau emas Anda bisa membelinya. Walaupun 1 juta 1 gram misalkan, Anda bisa membelinya. Tapi waktu tidak bisa. Waktu yang sudah berlalu, 1 jam yang lalu, yang kemarin, tidak bakal kembali lagi sampai yaumul qiyamah. Tidak bakal kembali lagi. Khalas, ma'assalama. Sudah selesai sudah. Ya. Jadi harus kita memperhatikan waktu kita. Dan ketahuilah bahwasanya hidup di dunia ini adalah kesempatan. Dunia ini sebagai apa? Sebagai tanaman, kita mencocok, ya. Panennya nanti di akhirat, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai apa? Tempat menanam untuk di akhirat. Kalau kita menanam di akhirat, di dunia ini, ya, dengan amal soleh, ya, bil iman wal amal soleh, maka kita akan menuainya nanti di akhirat, di kampung akhirat nanti, kampung yang kekal, kampung yang abadi, ya, yang tidak ada kematian, ya, nikmat terus, ya, bagi orang mukmin dalam surga, adab terus di neraka bagi orang kafir, tidak bakalan keluar, ya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, ya, dan dijauhkan oleh Allah Taala dari hal tersebut. Ikhwati azakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu hendaknya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena kita ini memang ya istilahnya menanam, ya menanam dengan perbuatan, ya perbuatan amal soleh. Ya. Yang untung anda sendiri, yang untung bapak-bapak, yang untung ibu-ibu sendiri, ya bukan kami, tapi masing-masing untung. Ya kita menyampaikan wa ma'alar rasul illal balagh. Ya kita sebagai ya memberikan pengarahan. Aplikasinya, prakteknya masing-masing pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, kata Imam Nawawi, adapun hadis yang keempat, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari sahabiyah yang terkenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW tidak pernah mengawini seorang gadis kecuali beliau ini, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan beliau adalah orang yang cerdas, orang yang hebat, berlian otaknya. Ya, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya berhubungan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak ada yang tahu tentang rahasia rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dikatakan beliau adalah orang yang cerdas dan baik meriwayatkan hadis, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah? Sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Masih ingat? Ada berapa hadis? 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, khususnya berhubungan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tahu rahasia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melakukan salat malam, yaqumu minal lail, yaitu bangun malam, tahajud Bapak Ibu, ya. Bukan remian, bukan kerambolan, bukan ngobrol, tapi yaqumul lail. Ya, yaqumul lail. Yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak, sampai membengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau sampai melakukan hal ini wahai Rasulullah? Kok sampai bengkak itu? Ya. Rasulullah ya akhi. Ya. Yang dijamin surga, beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Ya. Kalau kita mungkin imam bocor atau panjang ini, ya. Dehem, ada watu, ada macam-macam. Ya. Ini Rasulullah SAW berdiri sampai bengkak kedua kakinya. Ya. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa engkau sampai melakukan semacam ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah SWT telah mengampuni buat kamu dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dan ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang diampuni adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada hadis misalkan, ya, barang siapa yang mengamalkan ini dan itu, ya, akan diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan yang datang, yakinilah, ya, itu adalah hadis dhaif. Itu adalah hadis dhaif. Ya. Karena ini adalah khusus untuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Hal itu dinyatakan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana wahai Rasulullah, kok kamu melakukan semacam ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa Nabi SAW. Ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang diampuni, tidak ada dosanya. Diampuni kok sama Allah SWT. Sudah diampuni, dilebur sama Allah SWT, dihapus dosa-dosanya. Rasulullah SAW, bukan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada jaminan semacam ini. Ya. Ya. Nahnu masakin. Ya. Allahul musta'an. Taib. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang mulia ini mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku senang kalau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Tidakkah aku pantas dan senang kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi apa Bapak Ibu yang bisa kita fahami dari hadis ini? Bahwasanya bersyukur itu adalah dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada yang memberikan kenikmatan itu, yaitu Allah. Itu yang dikatakan oleh salaf, ya, hakikatul syukri ta'atul bun'im. Hakikat syukur itu adalah taat kepada zat yang telah memberikan nikmat. Itu hakikat syukur. Ya. Bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, itu bagian dari syukur. Tapi hakikat syukur yang sebenarnya itu adalah yaitu menjalankan ketaatan kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, beribadah sampai bengkak ya akhi. Ya, kedua kakinya, ya. Ini betapa Rasulullah SAW sangat-sangat bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bab kita kan bermujahadah, ya kan? Nabi SAW bermujahadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beliau bersungguh-sungguh. Ya. Memang dalam kehidupan dunia ini tidak ada main-main memang. Ya, harus sungguh-sungguh, tidak bisa. Ya. Bapak Ibu kalau tidak sungguh-sungguh tidak mungkin sampai ke sini. Tidak mungkin. Harus sungguh-sungguh baru sampai ke sini. Ya. Harus sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari syukur, ya. Ya, karena dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut, ya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menambah nikmatnya. Apa kata Allah Taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatmu, ya, nikmatku kepada kamu. Tapi sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mengkufurinya, ya, nikmat-nikmat tersebut, sungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Kita tidak mampu menghadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian al-khamisu, kata al-Imam Nawawi, hadis yang kelima, saudara-saudara. Ana Aisyah juga. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zara. Muttafaqun alaihi. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Beliau berkata, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ada 3 hal. Yang pertama kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ahya lailahu. Beliau membangunkan malam, yakni menghidupkan malamnya. Untuk apa? Kerambolan, lihat TV, main remi, ya, dominoan, tidak ya akhi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahya lailahu, yaitu menghidupkan malamnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Ya, tidak tidur 10 hari terakhir itu. Kalau sebelum-sebelumnya, ya, 20 hari pertama di bulan Ramadan Nabi masih tidur di malamnya. Tapi kalau 10 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempersiapkan yang berhubungan dengan salat sebagainya, ya. Bukan ibadah terus, tidak. Karena memang suatu ketika memang Aisyah salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah bintu Huyai, beliau kunjung pada Nabi SAW dalam keadaan i'tikaf, ya. Dan Nabi SAW yakni meladeni, namanya istrinya, ya kan, ya, meladeni, ngobrol. Kemudian diantarkan sama Rasulullah SAW ke rumahnya. Beliau Nabi SAW dalam keadaan i'tikaf di bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selalu ibadah terus, tapi Nabi SAW tidak tidur. Umumnya adalah untuk beribadah. Ya. Jadi tidak termasuk bid'ah ya akhi di 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan untuk menghidupkan malamnya, untuk beribadah. Karena Nabi SAW kata Aisyah, ya ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Ya. Tahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 11 rakaat, tidak kurang tidak lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Kalau capek misalkan yang lainnya, membaca Al-Qur'an, berzikir, ya. Yang kedua kata Aisyah, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Tidak egois Rasulullah itu. Ya, kita tidak boleh egois juga, ya. Kita berangkat ke masjid, keluarganya didiamkan. Tidak ya akhi. Bangunkan keluarga kita. Ya. Mau ke masjid silahkan. Di rumahnya lebih afdal, ya. Di rumahnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ya. Yang sudah dewasa, yang kecil-kecil ya jangan, kasihan, biar tidur aja yang kecil-kecil. Yang dewasa, istri kita, ya kan? Yang ibu-ibu membangunkan suaminya, wa aiqadha ahlahu, ya, membangunkan keluarganya untuk sholat, ya. Nah, yang ketiga kata Aisyah, wajadda wa shaddal mi'zara, beliau bersungguh-sungguh, jadda ya jiddu, jadda ya jiddu, bersungguh-sungguh, wa shaddal mi'zar, dan beliau menyingsingkan apa itu kainnya, ya, kainnya, sarungnya, mengikat pinggangnya. Artinya ini adalah merupakan kiasan bahwasanya beliau tidak, ya, tidak menyentuh atau tidak menggauli istri-istrinya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW i'tikaf kan, ya, di 10 hari terakhir beliau i'tikaf, dan i'tikaf tidak boleh menyampuri, menggauli istrinya, ya. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari Lailatul Qadri. Karena memang adanya Lailatul Qadri di bulan Ramadan, dan adanya cuma di 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir itu adanya di hari atau di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ya, ini yang paling sering, ya kan? Di hari malam-malam ini berganti-ganti kata ulama. Tidak selalu malam 27, tidak selalu. Walaupun itu sering kali, tapi tidak selalu, bukan paten gitu loh. Dia ya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan agar hamba-hambanya ini bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Ya. Diupayakan jangan mencari malam ganjilnya saja, biar tidak terlewat 10 hari terakhir sudah,
Fokus saja. Insya Allah pasti antum akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau anda fokus di 10 hari terakhir. Kadang-kadang orang beling kan. Joko apa? Ganjil itu kadang-kadang. Nah, ya. Makanya 10 hari terakhir ya Nabi SAW yaitu betul-betul fokus beribadah demi untuk mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya akhi. Bayangkan. Beribadah satu malam seperti beribadah seperti apa? 1000 bulan. 83 tahun lebih ya akhi. Subhanallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita tidak bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Yang insya Allah Ramadan berapa bulan lagi? 2 bulan. Lebih ya. Iya, sekarang bulan apa? Rabiul Tsani ya. Rabiul Tsani sekarang? Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 4 bulan. Ya, 4 bulan, ya. Ikhwati azakumullah, itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, khususnya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis yang berikutnya, ya. As-sadisu kata Al-Imam Nawawi, yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Rawahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu kuat apanya? Badannya. Kuat badannya. Bukan kuat badannya saja, ya, tapi kuat badannya, kuat, ya, kuat imannya, kuat ilmunya, ya, kuat akidahnya, kuat amal solehnya, ya. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu, ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Itu lebih baik dan lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan orang mukmin yang lemah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mukmin yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat badannya, kuat akidahnya, kuat amal solehnya, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, itu lebih baik dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, keimanan ini ada pasang surutnya, ya kan? Menunjukkan maksudnya iman itu kadang-kadang ada pasang surutnya, ya. Iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, dan ada pasang surutnya, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, dan berkurangnya karena perbuatan maksiat, ya. Seorang yang senang beribadah, ya, senang ngajinya, ya, senang beribadahnya, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, itulah mukmin yang kuat, ya. Artinya bahwasanya hadis ini, bahwasanya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah SWT dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Wa fi kullin khairun. Pada masing-masing orang yang kuat maupun mukmin yang lemah itu, dua-duanya masing-masing mempunyai kebaikan. Kebaikannya dari apanya? Dari sisi keimanannya. Orang mukmin yang beriman ini dari mukmin yang lemah, dua-duanya ada kebaikannya. Karena keimanan tadi itu, ini menunjukkan mahalnya iman, ya akhi. Beruntunglah kita dijadikan oleh Allah Taala orang-orang yang beriman. Kita memohon kepada Allah agar ditetapkan iman kita sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada 3 hal. Yang pertama kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah Anda, berantusiaslah Anda dalam menggapai apa-apa yang bermanfaat untuk Anda. Bermanfaat untuk Anda apa saja? Urusan agama Anda, urusan duniawi Anda, itu hal yang bermanfaat. Harus Anda bersemangat untuk menggapai yang bermanfaat tersebut. Ya. Apa saja? Ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Bersemangatlah, berantusiaslah ya untuk menggapai apa yang bermanfaat untuk kamu dalam urusan agamamu dan urusan duniamu. Ini yang pertama kata Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi SAW, wasta'in billah, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai yang Anda manfaatkan tadi itu loh. Yang Anda menganggap itu adalah manfaat buat Anda dalam urusan agama Anda, dalam urusan duniawi Anda, minta tolong sama Allah SWT. Jangan mengandalkan kekuatan Anda, jangan mengandalkan kehebatan Anda, jangan mengandalkan kecakapan Anda. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ya akhi. Ya. Tanpa pertolongan Allah SWT tidak bisa kita dalam segala urusan minta tolong sama Allah SWT, walaupun mungkin itu adalah sederhana, sangat sederhana, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya antum bisa praktekkan saja. Lain kalau Anda minta tolong sama Allah dengan tidak minta tolong. Minta tolong sama Allah SWT dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa saja. Urusan agama Anda, urusan duniawi Anda, minta tolong sama Allah, ditolong sama Allah, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diuji itu. Ya, uji sendiri masing-masing. Ya, masing-masing. Coba mengujinya. Minta tolong sama Allah dalam segala urusan. Ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Inilah adalah perwujudan dari ikrar kita kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, minta pertolongan. Ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala ta'jiz, jangan Anda lemah. Jangan Anda lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk Anda itu. Ya. Artinya jangan malas. Jangan malas untuk mendapatkan ya yang bermanfaat tersebut, karena malas ini adalah sifat yang tercelah. Ya. Anda ingin kaya, ya bekerja yang luar biasa, ente-entean, ya. Kan gitu kan, pengen kaya kan, ya. Harus bekerja keras, etos kerjanya harus tinggi, harus hebat, ya. Baik. Kalau itu berhubungan dengan kekayaan. Kalau Anda ingin ilmu, ya harus belajar sungguh-sungguh. Ya. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa ilmu itu didapat dengan enak-enakan. Ini nggak iso. Ya. Tidak bisa. Harus didapati dengan bersusah payah, bersungguh-sungguh membaca, menghafalkan, ya kan, menulis, bertanya. Ya. Baik, kata Nabi SAW yang ketiga, wala ta'jiz, jangan Anda lemah. Jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila kamu ditimpa sesuatu hal, ya, menimpamu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah kamu mengatakan seandainya, andai kata, jikalau, dan teman-temannya, ya. Anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat ini dan itu, pasti tidak begini dan begitu. Ya, tidak boleh mengucapkan lau, seandainya, jikalau, ya. Apabila, ya kan. Seumpama. Nah, tidak boleh semacam itu. Kalau yang berhubungan dengan yang sudah lalu. Ya, kalau yang berhubungan dengan yang lalu, ya, seandainya saya, ya, tadi tidak ke situ, tidak akan terjadi ini dan itu. Nah, itu tidak boleh. Yang sudah berlalu itu sudah tidak boleh. Sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh Anda mengatakan seandainya apabila itu adalah sifatnya future, ke depan, masa depan. Misalkan seandainya aku punya rezeki,
aku akan bersedekah misalkan. Seandainya aku punya rezeki, ya, aku pingin ke Mekah untuk umroh misalkan. Itu boleh ke depan, ya kan? Jadi yang tidak boleh itu adalah apa? Yang sudah berlalu, yang berhubungan dengan urusan duniawi. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul, akan tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah mentakdirkannya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah SWT kehendaki pasti terjadi. Karena yang di dunia ini tidak bakalan, ya, terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu diketahui sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menginginkan semacam itu terjadi, Allah menginginkan semacam itu, ya. Jadi ikhwati azakumullah, ini wajib untuk kita yakini, ya. Wajib meyakini dengan takdir. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan hal itu. Allah apabila berkehendak pasti terjadi, tidak mungkin luput, ya. Ya, semua yang terjadi ini di dunia itu atas kehendak Allah. Ya. Baik. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya Anda mengatakan lau, jikalau tadi itu, lau seandainya, jikalau, dan teman-temannya dan konco-konconya, ya. Taftahu amal syaitan, Anda mengucapkan jikalau tadi itu, ya. Seandainya, itu berarti Anda telah membuka pintu amalan atau pintu syaitan yang akan menyesatkan Anda, ya. Syaitan akan menyesatkan Anda, akan apa? Tidak ridha dan rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak beriman dengan takdir, ya akhi, bagaimana? Kira-kira ibadahnya diterima enggak? Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak beriman dengan takdir, seakan-akan tidak beriman dengan sebelumnya. Oleh karena itu, tatkala Nabi SAW ditanya tentang iman, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minabil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya, dan hari kemudian. Kemudian yang keenam kata Nabi, wa antu mina. Loh, kenapa Nabi SAW kok mengulangi wa antu mina? Dan kamu beriman dengan takdir baik maupun buruk. Ahlul ilmi mengatakan kalau Anda tidak mengimani dengan takdir, seakan-akan tidak mengimani dengan yang sebelumnya, yang 5 itu, ya. Oleh karena itu, seorang seandainya, ya, dia berinfak 1 gunung Semeru dari emas, ya, tapi tidak beriman dengan takdir, tidak diterima, ya akhi. Tidak diterima, ya. Tidak diterima sedekahnya tadi itu. Ya. Jadi ini pentingnya beriman dengan takdir. Semua yang ada ini di dunia ini, ya, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan lau seandainya. Kalau Anda mengatakan lau semacam itu, ya, Anda akan membuka pintu syaitan yang akan menyesatkan Anda, ya, tidak terima dengan takdir, ya. Jadi beriman dengan takdir itu harus kita yakini ada 4 hal. Saya tutup dengan ini. Beriman takdir itu harus mengetahui 4 hal ini. Yang pertama, bahwasanya sesuatu yang yakni bahwasanya yang berhubungan dengan takdir ini semua diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Diketahui sama Allah taala yang akan datang, ya, yang lalu, yang akan datang, bagaimana yang akan datang yang terjadi sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Alkitabah, semuanya sudah ditulis fi Lauhil Mahfuz dari alif sampai Z, ya, ditulis sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Innallaha qaddara maqadir khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah mentakdirkan seluruh makhluk ini, ya, mentakdir semua takdirnya makhluk semuanya ini sebelum menciptakan langit dan bumi bi 50 alf sana. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ditulis sama Allah. Ini yang kedua. Ya. Dari alif sampai Z. Ya.
Dari A sampai Z, dari alif sampai ya sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk semuanya takdir kita ini. Bahkan kita sebelum lahir ke bumi, ya, masih di perut ibu kita sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'idun. Ya, rizkinya, amalnya, ya, ajalnya, bahagia dan sengsaranya sudah ditulis sama Allah SWT sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan itu sesuai dengan apa yang sudah ditulis sama Allah fi lauhil mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwasanya semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daun jatuh, ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikehendaki sama Allah tidak bakalan terjadi. Yang terakhir, yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan ini. Allah yang menciptakan semua ini adalah Allah yang menciptakannya. Alam semesta ini semuanya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perbuatan manusia itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya. Ini empat ini, ya, harus kita memahaminya dalam beriman dengan takdir. Kalau Anda mengimani dengan hal ini, mengerti empat hal ini, insya Allah kita tidak akan terpeleset dalam beriman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaitan wa astaghfirullahalazim wa jazakumullahu khairan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pada hadis yang ke-7, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.